Shalom teman-teman, saat ini saya ingin membagikan sedikit ayat firman Tuhan mengenai hidup rukun dan damai sebagai bentuk dari toleransi. Namun sebelum itu mari kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang tak terhingga dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali lagi membaca dan merenungkan sedikit tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang mau berkati, Engkau yang mau jaga kami, Engkau yang membimbing kami, sehingga ya Tuhan setiap firman Tuhan yang kami dengar tidak lalu begitu saja, tetapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudari, untuk ayat pada hari ini yang melandaskan firman Tuhan kita hari ini terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Begini bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, di dalam ajaran Kristen, sangatlah penting bagi kita semua untuk selalu berbuat kasih dan menjaga kerukunan antar sesama. Contoh nyata dari hal tersebut terdapat di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 yang telah kita baca tadi mengenai semua nyanyian karya Daud. Nyanyian ini bisa dinyanyikan oleh umat Israel saat mereka naik ke Gunung Sion sebagai ungkapan syukur atas berkat yang diberikan Allah. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 menyatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara sekalian diam bersama dengan rukun. Di dalam ayat ini khusus mengajarkan umat Kristiani untuk menjalin kerukunan dengan sesama, juga umat beragama lain. Melihat mereka sebagai saudara dan bukan sebagai musuh. Ayat ini menggambarkan bahwa kerukunan yang dibangun atas dasar kasih akan menghasilkan keindahan dan harmoni, menghargai perbedaan satu sama lain. Paulus Wirotomos seperti dikutip dari salah satu jurnal yang berjudul Kerukunan dalam Persaudaraan, Mazmur 133 ayat 1-3, Veronica Francilia Otavia mendefinisikan kerukunan sebagai penciptaan integrasi sosial dalam masyarakat melalui konsep tertentu yang menyatukan individu dengan kelompok. Hal ini memberikan kenyamanan dan ketentraman, dan juga kerukunan ini tercermin di dalam bentuk toleransi, kedamaian, harmoni, solidaritas, dan sinergi. Saudara-saudara, pengertian persaudaraan sendiri merujuk pada ikatan psikologis, spiritual, dan kemanusiaan yang timbul dalam hati nurani, berakar dari kesamaan iman, pola pikir, aspirasi, dan kebutuhan. Persaudaraan sendiri melibatkan kesadaran, tanggung jawab, dan solidaritas untuk membantu sesama. Kitab Mazmur sendiri dianggap sebagai sumber pengungkapan beragam tema, khususnya kerukunan dan persaudaraan. Seperti yang telah kita baca tadi dalam Mazmur 133 ayat 1-3 yang menegaskan bahwa hidup rukun sesuai perintah Tuhan akan mendatangkan berkat dan menjadikan berkat bagi sesama. Saudara-saudari, kandungan kitab dalam Mazmur 133 ayat 1-3 di dalam esensinya mengajak semua orang untuk bisa merenungkan dan menerapkan prinsip-prinsip kerukunan dan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan praktik nilai-nilai, dapat terciptanya masyarakat yang lebih harmoni dan damai sesuai dengan visi yang diilhami oleh ayat-ayat ini. Toleransi sendiri berarti sebuah sikap manusia
untuk saling menghormati agar ada pendamaian dan hubungan yang baik juga lainnya. Toleransi bisa kita lihat dalam berbagai contoh seperti perbedaan pendapat yang dimana kita menerapkan toleransi dalam hal tersebut sehingga tidak terjadi perpecahan hanya karena perbedaan pendapat yang ada. Atau bisa juga kita lihat lewat kita saling tolong-menolong tanpa melihat adanya sarah. Juga kita sadar tentang perbedaan agama, budaya, dan politik. Seringkali kita sering mengabaikan toleransi tersebut. Oleh karena itu, lewat ayat ini kita kembali diingatkan bahwa toleransi antar sesama sangatlah penting. Toleransi juga sangat penting di antara umat beragama. Contoh kita sebagai orang Kristen dalam menerapkan toleransi agama adalah dengan tidak memaksakan kehendak orang lain, tidak menghina agama lain, baik doktrin maupun etikanya, serta tidak melarang ibadah orang lain. Hal-hal tersebut merupakan contoh dari toleransi agama. Toleransi sendiri sangatlah penting untuk kita sebagai umat Kristen bisa melakukannya. Karena hidup toleransi merupakan hidup rukun yang dimana kita harus melakukannya karena hal tersebut adalah kehendak Tuhan. Dalam Mazmur 133 menegaskan bahwa persatuan dalam kehendak Tuhan bukan hanya sekedar toleransi sendiri, bukan hanya sekedar sikap sosial. Jadi saudara-saudari, intinya toleransi sangatlah penting bagi kita umat Kristen untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan lupa untuk selalu menerapkan toleransi dimanapun kita pergi dan berada dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikianlah sedikit firman Tuhan dari saya. Saya akan menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat firman hari ini. Walaupun singkat, biarlah ya Tuhan firman Tuhan yang ada bisa kami selalu ingat, untuk kami bisa selalu menerapkan toleransi di antara sesama kami, dan biarlah kami mau melakukannya dalam kehidupan, mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tolong ya Tuhan berkati segala aktivitas kami, dimanapun kami berada. Engkau selalu berkati kami, Engkau selalu sehatkan kami, Engkau selalu kuatkan kami. Apapun yang kami lakukan kiranya bisa selalu berlandaskan dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikianlah sedikit firman Tuhan dari saya. Kiranya firman Tuhan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye.